terus bikin sekutu, iya nggak? Biar makin nggak suka. Adik yang sombong, iya, sama adik yang sedang menjaga rahasia besar. Siapapun orangnya yang kemudian masuk dengan cara-cara yang tidak patut secara hukum dan kemudian memberikan ancaman bahwa akan membuka aib ya di media sosial, ini sudah ada niat lah ya untuk mencemarkan nama baik seseorang. Ini negara hukum, tidak ada orang yang kebal akan hukum. Siapapun Anda, ketika niat Anda sudah tidak baik, niat Anda ingin mempermalukan orang lain yang sedang berjuang untuk mendapatkan haknya berkumpul sama anak-anaknya, Anda akan berhadapan dengan hukum. Di tengah panasnya perseteruan soal hak asuh anak, hubungan Ruben Onsu dengan sang adik, Jordi Onsu, justru ikut menjadi sorotan. Konflik yang semula hanya melibatkan urusan keluarga, kini seolah melebar, hingga memperlihatkan keretakan hubungan kakak beradik tersebut. Ruben pun tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ia menyayangkan sikap Jordi yang dinilai ikut terseret ke dalam polemik dan melontarkan pernyataan yang terkesan menyimpan sebuah rahasia besar, seakan siap dibuka kapan saja untuk menjatuhkan dirinya. Di mata Ruben, sikap sang adik justru memunculkan kesan arogan. Ucapan-ucapan Jordi dianggap seolah ingin menunjukkan bahwa dialah sosok yang paling mengetahui semua persoalan yang sebenarnya terjadi di balik layar. Terus bikin sekutu, iya nggak? Biar makin nggak suka. Adik yang sombong, iya, sama adik yang sedang menjaga rahasia besar. Menyala. Semakin kalian komentar, semakin saya berisik. Siapin jantungnya, jeng 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 jeng. Saya nggak emosi sama sekali. Saya shock. Iya. Saya sama sekali tidak emosi. Nah, kalau itu jadi melebar kemana-mana, dia sendiri nggak nyangka. Dia juga kaget dengan banyaknya netizen kita yang membuka atau mengungkap hal-hal lain di luar soal anak. Gitu. Kan macam-macam tuh isunya. Ya, dia bilang ya mungkin ini udah harus jalannya kali ya seperti ini. Gitu. Dia juga nggak nyangka dia melebar kemana-mana dan ada hal yang membuat dia sangat kecewa, terutama soal adiknya. Dia cerita dia sedih ya, adiknya seperti ini dan terlihat tidak ada komunikasi atau permintaan maaf. Adiknya Ruben terutama ya, adiknya Wenda juga gitu. Itu yang dibilang dengan lingkungan yang tidak sehat itu seperti itu. Jadi dia khawatir karena dia bilang gini, dia percaya, Ruben tuh percaya bahwa Wenda tidak seperti yang orang pikir. Banyak hal-hal baik dari seorang Sarwenda, tapi karena mungkin faktor lingkungan, orang-orang sekitarnya juga tidak mensupport dan bersikap positif, jadi akhirnya terkesan jadi makin panas situasinya gitu. Itu yang Ruben rasain sih, yang waktu ngobrol sama aku ya. Bagi Ruben Onsu, sikap Jordi belakangan ini dinilai sudah melewati batas. Ia merasa sang adik terus membawa persoalan keluarga ke ruang publik seolah menjadi kartu andalan untuk menyerang dirinya. Kondisi itu membuat Ruben mengakui bahwa rasa kecewa yang selama ini ia pendam semakin menumpuk hingga perlahan mengikis keinginan untuk kembali membuka ruang berdamai. Oleh karena itu, pihak Ruben memutuskan untuk mengambil langkah antisipasi. Melalui tim kuasa hukumnya, Minola Sebayang mengingatkan bahwa setiap upaya mengungkap dugaan aib dengan cara yang bertentangan dengan hukum tentu memiliki konsekuensi.
Jika ancaman tersebut benar-benar direalisasikan dan dinilai merugikan nama baik Ruben, maka Minola memastikan tidak akan tinggal diam dan siap menempuh proses hukum yang berlaku. Jadi saya mau sampaikan, ya, siapapun orangnya yang kemudian masuk dengan cara-cara yang tidak patut secara hukum dan kemudian memberikan ancaman bahwa akan membuka aib, ya, di media sosial, ini sudah ada niat lah, ya, untuk mencemarkan nama baik seseorang, ya. Apalagi orang tersebut tidak ada kaitan sama sekali dengan apa yang diperjuangkan oleh Ruben untuk mendapatkan haknya berkumpul dengan anak-anaknya, dan juga berkaitan dengan hak Ruben yang nggak ingin anaknya dilibatkan dalam live TikTok, ya. Jadi kalau misalnya kemudian ada orang lain, ya, siapapun itu yang kemudian mengeluarkan kita akan buka aibnya, berarti dia sudah ada niat untuk mencemarkan nama baik orang lain, udah ada niat mencemarkan nama baik Ruben Onsu. Ini negara hukum, tidak ada orang yang kebal akan hukum. Siapapun Anda, ketika niat Anda sudah tidak baik, niat Anda ingin mempermalukan orang lain yang sedang berjuang untuk mendapatkan haknya berkumpul sama anak-anaknya, Anda akan berhadapan dengan hukum. Ya, kecuali apa yang Anda sampaikan itu ada benang merahnya, ada konteksnya. Ini perjuangan untuk berkumpul dengan anak kok bicara masalah aib. Siapa sih orang yang di dunia ini yang tidak punya salah, yang tidak punya aib, yang tidak punya kekurangan? Ada orang sempurna? Tidak. Jadi janganlah artinya itu masuk membuat masalah menjadi semakin keruh dengan cara-cara yang tidak patut secara hukum. Artinya Ruben siap untuk Ya siaplah, ya Ruben selalu siap. Ya, karena kalau Ruben nggak siap kan seperti yang saya katakan, dia tidak akan melangkah ke KPAI untuk membuat pengaduan. Kalau dia tidak siap, dia tidak akan memutuskan untuk mengajukan gugatan hak asuh anak. Jadi arti ancaman-ancaman itu tidak menyetop Ruben untuk berjuang bisa berkumpul dengan anaknya, berjuang agar anaknya tidak dieksploitasi dengan mempekerjakan di malam hari dalam live TikTok yang live-nya juga banyak mempertontonkan hal-hal yang banyak masyarakat mengatakan tidak pantas untuk dilihat oleh anak-anak. Di saat publik masih menantikan jadwal sidang perdana, tiba-tiba muncul kabar yang cukup mengejutkan. Beredar isu yang menyebut Ruben Onsu disebut-sebut akan menarik kembali gugatan hak asuh anak yang telah ia ajukan. Spekulasi itu pun langsung memicu beragam tanda tanya di tengah panasnya konflik yang masih bergulir. Namun, kabar tersebut langsung dibantah oleh Minola Sebayang sebagai tim kuasa hukum Ruben. Minola memastikan bahwa hingga saat ini tidak ada rencana sedikitpun untuk mencabut gugatan. Proses hukum yang telah berjalan disebut akan tetap dilanjutkan sesuai mekanisme yang berlaku. Loh, buat apa kita mengajukan gugatan kalau kemudian kita batalkan tanpa alasan? Kan begitu ya. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi itu, gugatan ini tidak akan pernah kami cabut ya atau kami batalkan kecuali, nah jadi ada syaratnya. Kecuali pada waktu mediasi, proposal mediasi kami itu diterima oleh pihak S dan mereka mengatakan akan memenuhi apa yang menjadi usulan-usulan kami di dalam proposal mediasi tersebut, dan kemudian dibuat perjanjian lagi ya yang baru, dan kemudian perjanjian baru itu akan disampaikan ke dalam dalam persidangan ya oleh majelis hakim yang memeriksa perkara pokok, maka akan dikeluarkanlah yang namanya penetapan akta vandadin. Nah, jadi artinya dengan kondisi yang seperti itu tentu gugatannya akan kita cabut. Tapi kalau misalnya kemudian tidak ada alasan apapun yang membuat kami untuk mencabut gugatan kami atau membatalkan gugatan kami, maka kami tidak akan pernah mencabut atau membatalkan gugatan yang sudah kami daftarkan. Kami memang menunggu momen ini. Kenapa? Karena dengan gugatan di pengadilan, maka kami juga akan membuka semua hal yang belum pernah kami sampaikan di media akan kami sampaikan. Yang mana yang kami sampaikan adalah fakta dari awal pernikahan sampai dengan akhir pernikahan. Prinsipnya ginilah, kita nggak mau berbalas pantun di media. Sekali lagi saya mohon maaf ya kepada rekan-rekan. Kami akan irit bicara, tetapi prinsipnya kami senang permasalahan ini ada jalurnya
ya, tidak saling berbalas pantun di media yang mana nanti kepentingan anak akan dirugikan. Ya, jadi memang kita sudah cek juga di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, memang sudah ada pendaftaran gugatan hak asuh dari klien Bang Minola ya, dari Ruben Onsu. Ya, jadi kami akan pelajari dulu, memang kami belum lihat juga apa isi gugatannya, tetapi terkait hak asuh. Di balik proses hukum yang masih berjalan, pihak Ruben Onsu juga menyoroti perubahan sikap anak-anak yang belakangan mereka rasakan. Menurut pengamatan mereka, suasana saat bertemu Ruben di ruang publik terlihat berbeda. Anak-anak dinilai menjadi lebih canggung dan tidak lagi sehangat biasanya ketika berinteraksi dengan sang ayah. Perubahan itulah yang kemudian memunculkan kekhawatiran dari kubu Ruben. Mereka menduga ada kemungkinan anak-anak menerima pandangan atau penilaian tertentu tentang sosok Ruben ketika berada di lingkungan yang tidak dapat ia pantau secara langsung. Meski begitu, Minola menegaskan bahwa langkah menggugat hak asuh sama sekali bukan untuk memperkeruh konflik. Ia memastikan seluruh proses yang ditempuh semata-mata didasari keinginan untuk mengutamakan kepentingan, kenyamanan, dan masa depan terbaik bagi anak-anak. Ya lihat aja kan, ada media pada waktu itu. Ya, karena kan pertemuan terakhir anak-anak itu dengan Ruben kan di bandara, ketika Ruben mau umroh. Ya lihat aja bagaimana dalam waktu yang singkat seperti itu di ruang publik ada kamera, ya pasti tentu ya sekedarnya saja kan gitu. Nah sebenarnya kita baru bisa menilai, bisa mengukur itu kalau misalnya anak-anak ini berkumpul berhari-hari sama ayahnya. Pasti anak-anak akan cerita. Tapi kalau hanya sekedar situasi yang seperti itu, bagaimana kita bisa mempertanyakan hal-hal yang rumit, ya? Karena itu akan membuang-buang waktu, akan membuat kita tidak bisa menikmati quality time yang sangat singkat itu. Sama ketika pada waktu Ruben bertemu dengan anak-anaknya di acara breaknya graduation ballet itu, yang diawasi oleh temannya S, teman prianya S. Ya pasti tentu yang memberikan semangat, gendong, kan begitu kan? Nggak mungkin dong bisa yang singkat seperti itu mempertanyakan kamu ini, itu nggak akan terjadi. Makanya berikanlah waktunya dia berkumpul 3 hari, ya manja-manja dengan ayahnya, nginep sama ayahnya seperti biasa, kan nggak ada masalah, ini ayah kandungnya. Apapun yang bisa kami jadikan bukti untuk membuktikan bahwa anak-anak ini tidak berada dalam lingkungan yang aman untuk pertumbuhan mental dan pertumbuhan jiwanya di masa yang akan datang, pertumbuhannya dia ya di masa yang akan datang, itu pasti akan kami jadikan bukti. Apapun yang berkaitan dengan masalah anak, termasuk hak anak untuk bisa merasakan kasih sayang ayahnya dan berkumpul dengan ayahnya, kami akan jadikan sebagai bukti. Jadi artinya itu kami akan membuktikan apapun jika itu berkaitan dengan masalah kepentingan anak. Kami tidak akan membuktikan hal apapun hanya untuk sekedar membuka aib orang lain. Itu bedanya. Ya, kita bisa lihat sendiri semua ya di video yang beredar di bandara itu. Ya kasihan sih melihatnya gitu. Nah, namanya juga kasihan dua-duanya, jadi kasihan orang tuanya, kasihan anak-anaknya. Jadi hal kayak gini kan mestinya bisa diselesaikan dengan baik-baik mestinya gitu, tidak harus rame-rame kayak gini. Cuman ternyata Ruben cerita banyak lah kenapa akhirnya dia speak up di sosmed, karena memang merasa buntu dalam komunikasi dan pelaksanaan hasil putusan pengadilan sebelumnya kan ada diatur berapa hari sama Ruben, berapa hari sama Wenda kan gitu, tapi ternyata tidak berjalan dengan baik dan banyak kendala. Dia juga kasih lihat buktinya gitu, lihat sendiri dan ya menyayangkan sih. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.